kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Mohon izin, Bu, saya meminta waktunya sedikit untuk berbincang-bincang dengan Ibu mengenai salah satu tugas saya sebagai calon penggerak Angkatan 8, yaitu pengambilan keputusan dilema etika atau rujukan moral, Bu. Ya, di mana di sini, Bu, dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika harus memiliki dua pilihan, di mana pilihan tersebut adalah benar tetapi bertentangan. Kemudian rujukan moral adalah situasi yang diambil ketika pengambilan keputusan benar dan salah, Bu. Oke, baik, saya langsung pertanyaan yang pertama, Bu. Ibu sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah, Bu? Alhamdulillah, saya sudah kurang lebih 1 tahun diberikan amanah sebagai kepala sekolah di SD 35 Jalan Mea. Ya. Tepatnya kemarin saya sudah bertugas itu mulai tanggal 8 November 2022 kemarin. Jadi tinggal 2 bulan lagi pas 1 tahun saya menjadi kepala sekolah di SD 35 Jalan Mea. Jadi nanti 2 bulan baru Ibu pas 2 tahun menjabat sebagai kepala sekolah, Bu, ya. Selama ini Ibu pengangkatan pertama menjadi kepala sekolah di sekolah ini, Bu, ya, belum pernah pindah, Bu, ya. Belum pernah. Luar biasa, Bu. Terus selama ini, Bu, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Nah, bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, apakah ini masuk dilema etika atau masuk rujukan moral? Nah, tentu saya langsung melihat dengan situasinya. Nah, dimana yang kita ketahui bahwa dilema etika itu adalah dua kasus yang dua-duanya benar tapi saling bertentangan. Kemudian kalau untuk rujukan moral, saya langsung menilainya ketika bersinggungan dengan hukum, maka itu adalah rujukan moral. Dan alhamdulillah selama saya menjabat sebagai kepala sekolah ini, saya belum pernah dihadapkan dengan persoalan rujukan moral. Namun untuk dilema etika ini sudah beberapa kali kami alami. Ini yang berkaitan dengan persoalan siswa. Jadi saya menilainya semua yang persoalan yang saya hadapi selama menjabat sebagai kepala sekolah ini semua adalah dilema etika. Oh ya, luar biasa, Bu, ya. Nah, selama ini, Bu, bagaimana melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Bu? Ya, mungkin saya langsung saja pada contoh persoalannya, di mana ini adalah persoalan untuk menyelesaikan masalah tentang dilema etika, di mana kita harus mengambil keputusan yang sebenarnya dua-duanya benar, tetapi harus ada pilihan yang tepat untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, ini kasusnya adalah persoalan ketika kenaikan kelas di tahun ajaran 2022-2023 kemarin. Ini ada salah satu siswa saya yang merupakan siswa yang titip belajar karena persoalan ikut orang tua ke Kalimantan. Nah, kemarin pada saat beliau atau orang tua siswa tersebut datang untuk mengambil surat titip belajar, karena beliau pun tidak mau kalau anaknya dipindahkan karena hanya sebentar berada di lokasi kerja, sehingga hanya meminta titip belajar saja. Nah, saya sudah menyampaikan bahwa ketika ujian kenaikan kelas, maka siswa ini harus datang. Nah, tetapi ternyata setelah sampai waktunya untuk ujian kenaikan kelas, ternyata anak ini tidak bisa hadir di sekolah karena alasan bahwa siswanya orang tuanya tidak diberikan izin untuk cuti bekerja karena baru beberapa bulan masuk di perusahaan tersebut. Nah, sehingga anak ini tidak bisa ikut untuk ujian akhir semester. Nah, tentu menjadi persoalan ketika kami akan melakukan kenaikan kelas.
Nah, ini kemudian dilaporkan oleh gurunya kepada saya bahwa tentang persoalan ini. Nah, kemudian bagaimana menyelesaikan persoalan ini, itu ya tadi. Iya. Bagaimana menyelesaikan persoalan ini yang berkaitan dengan dilema etika. Tentu yang pertama yang saya lakukan adalah melihat kira-kira persoalan ini dia masuknya di mana. Apakah ada aturan-aturan yang dilanggar atau bagaimana. Nah, saya melihat bahwa ini hanya bersinggungan dengan aturan sekolah. Aturan sekolah. Jadi tetapi belum termasuk ke dalam bagian pelanggaran hukum. Ya, karena ini hanya melanggar tata tertib sekolah yang sudah kita sepakati bersama dengan para orang tua siswa. Nah, ketika saya membiarkan hal ini terjadi, tidak melakukan sesuatu untuk menyelesaikan kasus ini kemudian di masa yang akan datang jika hal ini ada yang berlaku sama, maka ini bisa saja ketika saya tidak mengambil tindakan tentang ini, bisa saja di kemudian hari ada orang tua siswa juga yang melakukan seperti itu. Kelakuannya seperti itu. Nah, sehingga saya harus mengambil keputusan pada saat itu, bukan keputusan sepihak, tetapi saya langsung memanggil semua rekan-rekan guru yang ada di sekolah, melakukan rapat, kemudian menyampaikan hal-hal tersebut. Saya menyampaikan itu, kemudian saya melemparkan kepada rekan-rekan guru bahwa ada persoalan seperti ini, kemudian kita harus mencari bagaimana solusi yang terbaik untuk anak ini. Kita pun tidak ingin merugikan anak ini, jangan sampai anak ini tidak kita akomodir dalam kenaikan kelas. Tentu ini akan merugikan anak itu sendiri, padahal laporannya ke kami bahwa dia rajin mengikuti kegiatan belajar di sekolahnya, tapi yang menjadi inti persoalannya karena seharusnya siswa ini hadir pada saat ujian akhir semester di sekolah. Nah, itu kemarin yang menjadi persoalan. Nah, setelah berbagai pertimbangan, dan ini kami pun meminta pertimbangan kepada Bapak Pengawas kemarin, karena bagaimanapun Bapak Pengawas itu adalah mitra, kemudian dia yang membimbing kami dalam proses-proses yang kami lakukan di sekolah. Akhirnya kami memutuskan saat itu bahwa anak ini akan ikut ujian online. Jadi pada saat anak siswa kami ujian di sekolah, anak ini pun harus tetap ikut ujian meskipun lewat online. Jadi itu keputusan yang kami ambil kemarin. Dan ini pun kami sampaikan kepada semua orang tua siswa pada saat ada pertemuan ini, karena jangan sampai ketika kenaikan kelas disangkanya anak ini tidak ikut ujian tapi tetap naik kelas. Nah, seperti itu. Jadi itulah langkah-langkah yang kami intinya yang kami lakukan di sekolah itu ketika menghadapi persoalan dilema etika, kami berembuk untuk mencari tetap melakukan musyawarah untuk mufakat hal-hal yang menjadi keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan bersama. Jadi bukan keputusan sepihak dari kepala sekolah maupun gurunya, tapi kita upayakan semua hal yang kita ambil di sekolah itu semua melalui kesepakatan bersama terlebih dahulu. Namun pun setelah kesepakatan itu ada atau keputusan itu ada, kita tetap lemparkan kepada rekan guru maupun masyarakat atau orang tua siswa yang ini. Kalau ada yang keberatan itu nanti kita kaji ulang. Tapi ini kemarin setelah kita sampaikan kepada orang tua siswa pada saat pertemuan lalu, ternyata tidak ada yang keberatan, dan semua orang tua siswa pun merespon dengan ini, karena mereka menganggap bahwa sekolah memiliki kebijakan terkait dengan ini, karena mau diapa, karena memang orang tuanya pergi bekerja untuk untuk kehidupannya ini, jadi kita tidak bisa menjadi penghalang. Jangan sampai sekolah menjadi penghambat untuk anak ini tetap mendapatkan pendidikan yang selayaknya.
Jadi itulah keputusan-keputusan yang kita ambil di sekolah. Jadi kita anak itu tetap ikut ujian meskipun ujiannya online. Kalau boleh tahu Bu, namanya siapa Bu yang? Namanya kemarin kalau tidak salah Ardiansa. Oh, Ardiansa laki-laki Bu ya? Iya, itu ya. Luar biasa Bu. Jadi intinya di sini bahwa Ibu selaku pimpinan di sekolah ini tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Hanya saja ketika mengalami persoalan itu tentunya dilibatkan semua teman-teman guru atau rekan guru untuk mencari solusinya seperti apa langkah yang harus kita lakukan. Ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Dalam menghadapi dilema etika. Iya. Tentu yang pertama yang saya lihat, yang pertama itu melihat aturan apa yang disinggung atau aturan apa yang ini oleh persoalan itu. Nah, setelah saya bisa membedakan bahwa ini masuk dilema etika atau butitan moral, saya kemudian mencari lagi kira-kira dalam persoalan ini siapa yang terlibat di dalamnya. Nah, ketika saya mengetahui siapa-siapa yang terlibat, kejadiannya seperti apa, kemudian saya mencari fakta-fakta terkait dengan persoalan itu. Karena satu persoalan itu tidak bisa kita lihat dari satu sisi, tetapi kita harus bisa melihat dari berbagai sisi. Karena ketika kita melihat dari satu sisi, kemungkinan ada hal lain di balik persoalan itu yang menjadi pemicu sehingga persoalan ini ada. Nah, itu kemudian yang menjadi langkah-langkah yang saya lakukan ketika saya menghadapi persoalan. Setelah saya mendapatkan fakta-fakta dari persoalan itu, baru kemudian saya melakukan rapat atau koordinasi dengan rekan-rekan sejawat ataupun pengawas hal itu. Itu pun sebagai langkah untuk memberikan masukan yang lebih sebelum saya menetapkan keputusan yang akan saya ambil. Nah, nanti setelah saya mendapatkan fakta-fakta, kemudian sudah melakukan koordinasi dengan rekan sejawat atau baik itu dalam bentuk rapat ataupun berbicara ini langsung dengan rekan-rekan ini dalam bentuk formal atau tidak, atau rapat atau tidak rapat, kemudian baru saya bisa mengambil keputusan itu. Nah, setelah saya mengambil keputusan, saya pun tetap melemparkan lagi kepada rekan-rekan sejawat saya atau Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah, apakah keputusan yang saya ambil ini sudah sesuai atau tidak. Karena kalau banyak yang tidak setuju, berarti saya harus mencari alternatif lain dari keputusan yang sudah saya ambil. Nah, nanti setelah keputusan yang saya ambil ini, ketika saya lemparkan kepada peserta, kepada rekan sejawat maupun pihak-pihak terkait yang ini, kalau memang sudah dianggap bahwa apa yang saya ambil ini sudah yang terbaik untuk kembali semua keputusan yang ini, karena kita berada di sekolah, semua rujukan utamanya kami adalah peserta didik. Jadi yang terbaik untuk peserta didik, maka itulah yang akan kami ambil untuk dalam hal pengambilan keputusan ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi jika ada persoalan, baik itu persoalan yang secara internal, itu harus digali dulu fakta-faktanya. Ya, tidak langsung harus mencarikan solusi bahwa seperti ini, tapi minimal kita akan koordinasikan ke rekan guru terkait dengan persoalan yang terjadi. Saya kira begitu Bu ya. Yes. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif tadi itu yang pertama itu tadi mencari semua fakta terlebih dahulu. Yang pertama tadi mencari siapa yang terlibat dalam kasus ini, kemudian mencari fakta-fakta selain dari informasi dari yang sumber masalah tadi itu sendiri, karena tentu pernyataan dari pihak-pihak lain yang mengetahui persoalan ini juga menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan. Nah, setelah itu, setelah
ada fakta, kemudian ini baru saya lemparkan kepada ini ya, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu tadi adalah melemparkan kepada rekan-rekan guru. Jadi keputusan bersama itu jauh lebih ini dibanding satu orang yang mengambil keputusan. Artinya ketika kita mendapatkan saran dari rekan-rekan bahwa inilah yang terbaik untuk ini, saya rasa itu lebih ini karena keputusan yang kita ambil itu lebih artinya mungkin lebih kuat ketika ini persoalan kita lemparkan ke teman-teman Bu, itu pengambilan keputusannya itu Bu ya. Oke Bu, baik, terima kasih Bu, luar biasa. Artinya ketika ada masalah tentunya tidak lepas dari berembuk antara guru maupun dengan kepala sekolah. Kepala sekolah itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri sepihak tanpa ada dukungan dari teman-teman lain itu ya dalam hal ini. Keputusan utama tetap dari kepala sekolah, tetapi rujukannya semua dari rekan-rekan. Jadi jika ada persoalan, kepala sekolah mempertimbangkan pendapat rekan-rekannya untuk bisa disimpulkan keputusan itu ya. Yang jelas pengambilan keputusan tertinggi dalam sekolah itu adalah tentunya kepala sekolah. Baik Bu. Jadi kita lanjut bahwa hal-hal apa saja yang selama ini Bu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika Bu. Nah, tantangannya tadi tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Ya tentunya itu tadi karena dilema etika ini sebenarnya dua-duanya benar, tetapi tetap harus memilih salah satu yang paling tepat, ya, bukan untuk kepentingan ini, tapi keputusan yang kita ambil itu harus jangan yang dampaknya hanya hari ini saja, tapi yang jangka panjang. Nah, kemudian meskipun tetap ada yang harus kecewa karena namanya mengambil keputusan itu, tentu ada yang salah satu pihak yang kecewa. Nah, itulah kemudian yang menjadi dilema atau menjadi dilema ya dalam pengambilan keputusan, karena harus ada satu yang kita pilih, artinya harus ada satu keputusan meskipun dua-duanya ini benar, tetapi harus ada satu keputusan yang kita ambil. Nah, pengambil keputusannya itu yang paling ini karena dua-duanya benar, jadi itulah yang betul-betul menjadi dilema dalam pengambilan keputusan. Betul. Jadi dalam pengambilan suatu keputusan, terutama ini dilema etika Ibu, ketika tujuannya misalnya melakukan pelanggaran, tapi semuanya benar, tapi ada saja kesimpulan yang kemudian kita berikan kepada pelaku itu untuk menentukan siapa benar dan siapa salah. Walaupun sama artinya sejajar dia punya pelanggaran, tapi ada dikatakan bahwa itu adalah merupakan suatu semuanya benar, tapi harus ada yang istilahnya dirugikan, walaupun sifatnya itu bahwa kita tidak saling menghargai, tapi memang kenyataannya seperti itu ya. Oke. Terus apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah ketika penyelesaian etika Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Artinya ketika Ibu melakukan persoalan, apakah langsung menyelesaikan pada saat itu atau seperti apa Bu? Nah, dalam menyelesaikan persoalan itu sendiri tentu saya melihat kasusnya dulu. Ya, betul. Apakah kasusnya ini rumit atau tidak? Kalau memang kasusnya bisa saya langsung selesaikan saat itu juga, maka tentu saya akan selesaikan saat itu juga, karena lebih cepat itu jauh lebih baik daripada menunda-nunda. Tapi jika persoalan itu membutuhkan banyak pihak untuk agar bisa diselesaikan, tentunya kita akan menjadwalkan agar bisa mempertemukan semua pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Karena ketika kita mendudukkan semua, mendudukkan semua yang terlibat dalam persoalan itu tentu jauh lebih cepat untuk menyelesaikan persoalan ketimbang kita hanya mendengarkan satu dari sumber masalah itu sendiri. Nah, ketika tidak bisa langsung diselesaikan saat itu, maka tentu kita akan buat jadwal bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan semua pihak
agar persoalan ini bisa selesai. Jadi saya tidak ada patokan jadwal untuk menyelesaikan ini. Nanti setelah ada persoalan baru saya bisa melihat bahwa apakah ini perlu kita jadwalkan untuk penyelesaian persoalan itu atau tidak. Oke, baik Bu. Jadi kesimpulannya bahwa ketika ada persoalan tidak mesti harus diselesaikan di tempat itu, tapi dilihat dulu dari segi siapa-siapa yang harus kita libatkan ya. Oke Bu, baik. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilematika Bu? Yang pertama yang menjadi motivator saya dalam menyelesaikan persoalan dilematika tentunya adalah Bapak Pengawas, karena setelah saya mendapatkan informasi atau sebelum betul-betul menetapkan keputusan itu, saya terlebih dahulu koordinasi dengan pengawas, karena tentu akan jauh lebih valid lagi ketika saya melakukan koordinasi dengan pengawas, masukan-masukan dari beliau juga menambah ininya sebelum saya mengambil keputusan. Dan kemudian yang kedua adalah rekan-rekan guru di sekolah, guru senior yang ada di sekolah, itu pun dia menjadi rekan saya, menjadi partner saya untuk mengambil keputusan. Itu masukan-masukan dari guru senior yang ada di sekolah juga menjadi salah satu rujukan ketika saya mengambil keputusan di sekolah. Oke, baik. Jadi ketika ada persoalan yang dilibatkan itu adalah membantu sebagai mitra Ibu adalah pengawas maupun dengan rekan guru. Terus UPTD Bu dalam hal ini tidak dilibatkan itu? UPTD juga termasuk, tapi mungkin nanti setelah Bapak Pengawas tidak ini. Iya. Kalau Bapak Pengawas masih bisa memberikan jalan keluar, maka saya tidak sampai ke Bapak UPTD. Tapi kalau Bapak Pengawas juga sudah ini, maka saya sampai ke Bapak UPTD. Betul. Jadi tentunya dalam hal ini pengawas dengan rekan-rekan sejawat dia dalam hal ini dulu. Oke Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman keputusan dilematika? Pengambilan sebuah keputusan itu adalah sesuatu hal yang sangat rumit, karena bagaimanapun juga ketika mengambil sebuah keputusan pasti ada salah satu yang kecewa. Jadi tentu dalam pengambilan keputusan ini kita harus betul-betul melihat dampak dari keputusan yang akan kita ambil. Nah, jangan hanya melihat jangka pendek, tapi lihatlah jangka panjangnya. Karena ketika kita mengambil keputusan dengan jangka pendek, tentu keputusan itu akan menjadi cerminan untuk hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dalam waktu kita bisa bincang-bincang lebih jauh lagi Bu. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbincang-bincang dengan saya mengenai salah satu tugas saya sebagai calon penggerak kedaulatan, yaitu pengambilan keputusan dilematika atau rujukan berlaku, di mana di sini dilematika adalah situasi yang terjadi ketika harus memiliki dua pilihan, di mana pilihan tersebut adalah benar tetapi bertentangan. Kemudian rujukan moral adalah situasi yang diambil ketika pengambilan keputusan benar dan salah. Oke, baik Bu, saya langsung saja bahwa berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah? Saya kalau jabatan sebagai kepala sekolah tiga tahun Pak. Jadi menjabat sebagai kepala sekolah sekitar 3 tahun ya. Baik Bu, terima kasih. Nah, selama Ibu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang
merupakan kalau kasus-kasus yang terjadi di sekolah memang mau tidak mau sering ditemui. Jadi saya mengidentifikasinya itu kejadian mereka. Kalau misalnya saya menganggap bahwa dua-duanya ini adalah bukan bertentangan benar salah, tapi dua-duanya benar, berarti itu kaitannya dengan lima etika. Kemudian yang menunjukkan moral itu misalnya ketika keputusan itu satunya mengandung kebenaran dan satunya mengandung yang sesuatu yang salah. Nah, selama ini Bu, bagaimana melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua ketertulan sama-sama benar atau sama-sama dengan nilai-nilai yang dibagikan? Baik Pak, kalau di sekolah saya rasa seperti contoh saja, karena yang etika. Karena kan kita di sekolah, contoh yang paling dekat kaitannya dengan ini, vaksin atau imunisasi yang dilakukan terkait ini. Kadang-kadang kan orang siswa itu tidak memberikan izin, tidak memberikan izin anaknya diimunisasi. Tapi di sisi lain, imunisasi kan itu sesuatu yang penting sebenarnya untuk dilaksanakan. Jadi dilemanya itu kadang ketika misalnya ada petugas dari kesehatan datang, kasus ini kami tidak berani untuk memberikan izin agar anak ini divaksin atau diimunisasi. Tapi di sisi lain ketika misalnya ketika itu tidak dilakukan, maka tentu ini kan berimbas kepada kesehatan anak. Dan itu yang biasa antara mengizinkan kalau diizinkan berarti otomatis ini kesehatannya anak akan terganggu. Tapi di sisi lain ada orang tuanya yang yang seakan-akan tidak rela terus kalau tidak diizinkan, ini kan berarti masa depan kesehatan anak ini kan tidak diambil. Jadi tadi mengatakan bahwa ketika contoh konkretnya bahwa ketika ada persoalan yang terjadi antara orang tua anaknya diimunisasi, kemudian satu sisi tidak melarang sebagai pimpinan, itu kita dinilai masuk ya. Iya, dilema sekali. Terima kasih Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Iya, katanya yang itu Pak, yang saya contohkan tadi dengan imunisasi, biasanya cara seperti ini. Saya berupaya untuk memberikan edukasi di grup orang tua, memberikan edukasi di grup orang tua tentang pentingnya vaksinasi. Ini sebenarnya adanya pemahaman orang tua seperti itu kan bentuk dari trauma dengan adanya COVID kemarin. Jadi sedapat mungkin kan memberikan edukasi, begitu juga dengan para wali kelas. Nah, setelah itu yang pertama adalah kami membuat surat izin dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh orang tua peserta didik. Tapi dengan cara-cara seperti itu, alhamdulillah saya melihat dampaknya cukup ini ya Pak, cukup bagus, karena baru-baru ini ketika ada petugas kesehatan yang datang, orang itu sudah tidak terlalu takut dengan atau parno dengan vaksin dan imunisasi ini. Jadi ibu sebagai kepala sekolah itu berupaya untuk mengedukasi orang tua peserta didik supaya tidak trauma dalam hal ini. Oke, baik Bu. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam keputusan pada kasus etika? Ya, yang menjadi tantangan itu salah satunya itu adalah karena kita kan ini berkaitan dengan orang tua siswa, tentunya kan pemahamannya orang tua siswa itu kan berbeda dengan pemahaman kita. Itu yang menjadi salah satu tantangan banyak, karena kita melakukan pendekatan personal kepada para orang tua siswa ini agar mereka memahami seperti apa sebenarnya kayak tadi kasusnya yang terkait dengan seperti apa sebenarnya itu arti penting dari adanya vaksinasi atau imunisasi ini.
Jadi pendekatan. Pendekatan itu ya. Artinya pendekatan secara persuasif kepada Iya, betul sekali. Oke, nah selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah ketika apakah langsung diselesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan untuk prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Maksudnya bahwa ketika ada persoalan apakah dengan persoalan itu langsung diselesaikan di tempat atau memang butuh waktu untuk penyelesaiannya itu? Kalau yang kami lakukan biasa katanya butuh waktu. Biasanya kalau ada kejadian katanya itu apapun itu bukan hanya yang katanya yang saya sebutkan tadi. Biasanya kami itu rembukan di sekolah dulu Pak. Jadi tidak serta-merta langsung diselesaikan hari kedua, tapi kami rembukan di sekolah. Kebetulan kan kami punya kegiatan setiap akhir setiap hari itu ada kegiatan namanya sinar bicara. Sinar bicara itu akronim dari singkat namun bermakna dan bincang inspiratif. Jadi sebelum pulang sekolah kami memanfaatkan waktu setelah anak-anak pulang kami memanfaatkan waktu untuk membincangkan berbagai macam hal. Salah satunya itu tadi jika ada kejadian di sekolah yang berkaitan dengan problematika itu kami bahas. Kemudian kami sama-sama mencari solusi dari permasalahan problematika tersebut. Jadi kembali kita melihat daripada inti persoalan itu. Jadi Ibu sebagai dipilih itu tidak serta-merta langsung mengambil keputusan, tapi melibatkan teman-teman dalam ini kolaborasi. Betul sekali. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilematika, Bu? Baik Pak, kalau faktor-faktor yang mempermudah saya pribadi dalam mengambil keputusan dilematika, saya melihat lingkungan sekolah di kami itu yang mendukung teman-teman, kolaborasi dengan teman-teman sekolah sendiri itu sangat memberikan dukungan yang sangat. Kami selalu berupaya untuk membincangkan berbagai macam hal dalam suasana kekeluargaan, kemudian saling memberikan masukan, sharing dan sebagainya. Itu yang menjadi di antara kami dan saya sebagai kepala sekolah dan teman-teman pengajar itu tidak ada jarak, sehingga komunikasi itu bisa berlangsung dengan sangat mudah dan itu berdampak pada berbagai macam persoalan dan pengambilan keputusan. Terima kasih banyak. Luar biasa apa yang disampaikan Ibu. Tadi masalah mengenai persoalan kasus yang terjadi di sekolah. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman keputusan ketika? Baik. Kalau saya Pak, pengalaman yang paling atau pembelajaran yang bisa saya petik dari pengambilan keputusan yang ada sekolah itu adalah menurut saya kolaborasi dan komunikasi antara sesama stakeholder yang ada di satuan pendidikan itu sangat-sangat penting. Itu menjadi indikator utama dalam keberhasilan sebuah pengambilan keputusan. Jadi itu dua Pak, kolaborasi dengan komunikasi. Baik, terima kasih Pak Ibu. Jadi hal yang dilakukan dalam hal ini adalah kolaborasi dan komunikasi yang terbuka. Oke, terima kasih banyak Bu. Jadi terima kasih banyak Bu atas waktunya pada kesempatan ini. Mohon maaf Bu karena menyita waktunya. Saya berikan di guru penggerak pada 8. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, baik. Mohon izin Pak, saya meminta waktunya sedikit untuk berbincang-bincang mengenai salah satu tugas saya di pendidikan cabang guru penggerak angkatan 8 waktu pengambilan keputusan dilematika atau rujukan moral, di mana di sini dilematika adalah situasi yang terjadi ketika harus memilih dua pilihan, di mana pilihan tersebut adalah benar tetapi bertentangan. Kemudian rujukan moral adalah situasi yang diambil ketika pengambilan keputusan benar dan salah. Nah, baik Pak, Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah? Oke, terima kasih. Untuk
Saya sudah menjabat kepala sekolah selama kurang lebih 16 tahun. Selama 16 tahun ya. Lumayan lama Pak ya, 16 tahun itu sudah waktu yang sangat luar biasa. Nah selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral Pak? mengenai masalah kasus dilema etika itu ya, kalau kita tidak bisa selesaikan sendiri oleh kepala sekolah atau Rekan sejawat ya? rekan sejawat ya, kita minta bantuan teman-teman yang lain seperti guru kelas, dan kalau perlu kita melibatkan Pengawas ya Pak ya? ya pengawas, kemudian yang berada di lingkungan sekolah seperti Orang tua siswa. orang tua siswa ataupun komite sekolah. Jadi dalam penanganan kasus ketika ada terjadi di sekolah itu yang dilibatkan adalah tidak lepas dari pengawas sebagai mitra kita di sekolah, kemudian mungkin saja PTD juga Pak yang kita libatkan ya. Oh ya, Oke baik, terima kasih Pak. Nah selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? ya. Cara mengambil suatu keputusan adalah melihat sejauh mana kasus yang terjadi itu. Kalau memang kasus yang bisa diselesaikan secara intern, ya apa-apa kita selesaikan secara intern. Dan kalau perlu, kalau memang kasus itu sangat agak meluas, ya, kita selesaikan bersama-sama dengan Warga sekolah ya? warga sekolah dan semua yang terkait dalam sekolah itu ya, termasuk tadi yang saya sudah katakan komite sekolah ataupun orang tua siswa. Ya. Kemudian di Kecamatan Rumanda ini kan kita berada di daerah 3T ya? iya 3T. Kemudian di daerah Rumanda juga adalah suatu daerah adat ya. Iya. Jadi semua kasus-kasus itu ada aturannya tersendiri, ya, di mana dalam hal ini ada namanya hukum adat. Jadi sepanjang kita bisa selesaikan lewat hukum adat ya kita lakukan itu. Oke baik Pak, jadi di Rumanda itu ada istilahnya hukum adat ya. Jadi kita akan selesaikan sesuai dengan adat kita yang selama ini kita anut di Kecamatan Rumanda ya. Nah oke Pak, langkah-langkah atau proses seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Artinya langkah-langkah atau prosedur yang kita lakukan dalam penanganan kasus. Ya, dalam penanganan kasus itu kan ya ada aturannya. Kalau misalkan persoalan guru, ya kan ada aturan tersendiri juga. Kemudian kalau persoalan siswa ya ada juga aturan-aturan yang kita sepakati di sekolah. Saya kira seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa ketika ada kasus yang terjadi di sekolah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan itu adalah menyelesaikan secara bersama-sama, kemudian merujuk ke kesepakatan atau kesepakatan yang kita sepakati bersama-sama di sekolah atau aturan yang kita buat secara bersama-sama. Oke baik Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Hal-hal yang sangat efektif kita lakukan adalah yaitu tadi mengundang semua yang terkait, termasuk itu guru-guru kelas, karena SD ini kan istilahnya guru kelas ya, dan bukan wali kelas, tidak sama dengan SMP ya. Kemudian masyarakat sekitar seperti tokoh-tokoh masyarakat itu, kepala dusun lah, kemudian
yang lain-lain yang kita anggap ada kaitannya dengan sekolah, termasuk tokoh-tokoh adat itu. Karena saya sudah katakan tadi bahwa kita juga di lingkungan adat Ulu Manda itu punya tatanan tersendiri, punya aturan-aturan tersendiri. Oke, baik Pak, terima kasih. Ini sudah sangat luar biasa. Ketika ada kasus, banyak pihak yang kita libatkan dalam pengambilan keputusan, dan mungkin kepala sekolah sendiri tidak bisa memutuskan bahwa inilah keputusan yang kita melibatkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan di dalamnya. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di negeri kita? Ya, kalau tantangan saya kira tidak ada yang terlalu prinsip ini, karena ya itu tadi saya katakan bahwa kita ini berada di daerah Ulu Manda ini, kita punya aturan-aturan adat tersendiri, dan itu sudah turun-temurun kita sepakati bersama bahwa kalau misalkan begini persoalannya, kita diatur memang dalam suatu aturan adat tersendiri. Jadi saya kira tidak ada yang terlalu ini sulit untuk kita selesaikan. Oke Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, kalau punya jadwal kayaknya tidak ada jadwal, tapi artinya Pak, ketika ada persoalan yang terjadi di sekolah Bapak, apakah langsung diselesaikan pada saat itu atau butuh waktu untuk menyelesaikan persoalan itu? ya tergantung problemnya itu. Kalau memang masalahnya tidak terlalu serius, ya kita langsung selesaikan saja pada saat itu. Tapi kalau memang agak serius, ya istilah saya itu ya, kalau memang agak serius ya kita jadwalkanlah untuk pertemuan dengan semua yang terkait di dalam sekolah itu sendiri. Jadi kesimpulannya bahwa Bapak tidak langsung menyelesaikan persoalan itu, dilihat dari bagaimana kondisi daripada persoalan itu Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus bidang etika? Artinya siapa-siapa yang terlibat siapa yang Bapak libatkan yang membantu Bapak dalam penyelesaian kasus ketika ada kasus dilema etika ini? Kalau yang bisa membantu itu tadi yang saya sebutkan, ya termasuk rekan-rekan guru kelas. Kemudian kalau perlu ya dibantu dengan komite sekolah, karena komite sekolah ini adalah merupakan partner kita, partner kepala sekolah untuk menyelesaikan problem yang kita alami di dalam pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan kita. Oke, baik Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan dalam etika? Artinya bahwa dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman keputusan dalam etika? Artinya itu ketika ada persoalan yang dalam etika, siapa yang misalnya melakukan pelanggaran itu terkait dengan dilema etika. Ya. Saya kurang paham betul itu. Ya, oke. Baik Pak, ini maksudnya ini adalah bagaimana dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman keputusan dalam etika. Jadi misalnya kalau ada kasus, anggaplah kasus itu adalah sejajar, artinya sama-sama benar, tapi ada saja yang kemudian kita anggap bahwa ini adalah harus kita memihak ke salah satu persoalan itu. Artinya bukan dirugikan, tapi kita mengambil suatu keputusan sebagai
sebagai pengambil kebijakan dalam hal menyelesaikan persoalan itu. Ya. Ya, kalau pendekatan kita ambil pendekatan seperti itu ya. Saya sudah katakan tadi, kita mengambil keputusan disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian kita mengatur juga dengan aturan adat. Karena dalam aturan Ulumanda itu ada, kalau dalam bahasa Ulumandanya itu monitai balingkungan ada tuh kota mate mafia tak ada. Artinya itu Pak, dari itu ketika kita melihat sudah sampai di daerah adat Ulumanda itu, ya Anda sudah selamat itu. Dan di sana itu tidak ada hukum yang mengatur tentang mencederai seseorang. Tetapi kita harus mengambil suatu keputusan yang bukan untuk mencederai seseorang, hanya untuk memberikan sesuatu yang kira-kira bisa maksudnya tidak akan mencederai seseorang. Karena namanya adat Tionghoa itu ya adat yang hidup, bukan untuk memberikan sesuatu hukuman yang, apalagi kalau hukuman itu sangat berat. Jadi saya kira tidak ada terjadi itu seperti itu. Kita hanya melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat yang dianggap harus baiklah, dan tidak ada tidak baik. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Waktunya pada pagi hari ini, mohon maaf karena ini waktunya untuk wawancara pada kesempatan ini. Sebagai tugas saya calon kontrak terima kasih banyak Pak waktunya. Sekian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.